Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kali ini kita akan menanggapi komentar dari @ade Zainul. Komentarnya atau pertanyaannya, kapan Yesus mengaku sebagai Tuhan dan menebus dosa manusia, Bang? Tolong tunjukkan ayatnya. Saya bertahun-tahun memberitakan firman Tuhan Yesus Kristus, membahas tentang Tuhan Yesus Kristus, dan saya baca di kolom komentar itu pertanyaan-pertanyaan dari kalangan orang-orang ini. Nah, dari golongan Bang Ade Zainul ini, pertanyaannya begini-begini terus gitu loh. Saya sendiri heran loh. Kok yang ditanyakan itu ini terus gitu loh. Dia bertanya kapan Yesus mengaku sebagai Tuhan dan menebus dosa manusia. Tunjukkan ayatnya dan lain sebagainya. Gini Bang, di kekristenan, dalam kitab suci, di dalam Alkitab, kalau ada sesembahan yang gila sembah, minta-minta untuk disembah atau ngemis-ngemis untuk disembah, itu bukan Tuhan Bang. Tetapi iblis. Ini di kekristenan ya, di dalam kitab suci seperti itu. Jadi sesembahan yang gila sembah, yang ngemis-ngemis untuk disembah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, dan lain sebagainya. Itu iblis. Jadi bukan Tuhan itu. Seperti yang tertulis di Injil Matius pasal keempat ayat ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Diberikan, kamu ingin apa? Nafsu, kamu ingin apa? Harta benda, kamu ingin apa? Kenikmatan-kenikmatan apa? Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis itu yang berkata, Bang. Nah, jadi Bang Ade Zainul ini harus berhati-hati. Kalau Bang Ade Zainul ini mungkin menyembah sesembahan yang gila sembah seperti itu. Nah, perlu diwaspadai dan Bang Ade Zainul ini coba diperdalami. Perlu diselidiki. Oh, benar nggak sih sesembahan saya ini sesembahan yang benar ataukah jangan-jangan iblis? Nah, karena kalau di kekristenan seperti itu. Nah, di sini kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya. Nggak ada ngomongin di luar itu. Kan Bang Ade Zainul bertanya ya, mengenai kapan Yesus mengaku sebagai Tuhan. Sering kita bahas Bang. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ketika ditanya Filipus juga, jawab Yesus apa? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus berkata, dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan masih banyak sekali lainnya gitu loh. Itu menunjukkan siapa Yesus gitu loh. Yang awal, yang akhir. Melihat Yesus, melihat Bapa. Yesus adalah gambar Sang Maha Kuasa yang tidak kelihatan. Itu sudah menjelaskan semuanya. Tetapi saya memaklumi kenapa Bang Ade Zainul dan beserta golongannya ini kok nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Karena ini memang sudah termasuk nubuatan. Nah, nubuatan oleh para nabi. Apa itu? Nah ini, saya bacakan, ini penting sekali. Dan saya memaklumi kenapa ke orang-orang seperti ini, ya seperti ini pertanyaannya, mereka nggak ngerti gitu loh. Karena ini memang sudah termasuk di dalam nubuatan gitu loh. Mari kita baca Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-14. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya. Nah, salah satunya Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Dan ini kalau sudah dinubuatkan pasti terjadi. Apa nubuatannya? Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Nah, Bang, siapa ini tadi?
Bang Ade Zainul mendengar firman. Sudah disampaikan seringkali kita bicarakan mengenai firman Tuhan. Siapa Yesus Kristus. Tetapi Bang Ade Zainul dan golongannya, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Nggak ngerti. Punya telinga, bisa mendengar dan mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Punya mata, bisa melihat. Tetapi, namun tidak menangkap, gak paham, gak ngerti. Karena Bang Ade Zainul beserta golongannya gak ada yang namanya roh pengertian yang membuat saudara ini mengerti siapa Yesus gitu loh. Karena hanya roh pengertian, Roh Kudus, rohnya yang agung yang bisa membuat orang-orang ini mengerti siapa Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan gitu loh. Ya saya maklumi kalau Bang Ade Zainul dan golongannya ini nggak ngerti. Nah, jadi, tetapi, kalau Bang Ade Zainul dan teman-teman lainnya, beserta golongannya, kalau memang mencari kebenaran, jadi memang benar-benar, wah saya ini mencari kebenaran Bang. Saya ini mencari jalan yang lurus. Di manakah jalan itu? Karena setiap kali saya berdoa, saya minta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Sudah tepat. Bang Ade Zainul bertanya di Pusat Rohani, di sini. Karena satu-satunya jalan kebenaran, jalan yang lurus, yaitu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saran saya kepada Bang Ade Zainul dan kawan-kawan lainnya, kalau memang benar-benar sungguh-sungguh mencari kebenaran, nah, doa. Kalau nggak ngerti caranya berdoa, kalau sebelumnya Bang Ade Zainul berdoa menggunakan ritual-ritual seperti apa, saya ajari. Cukup berdoa, bisa lipat tangan seperti ini, sendiri di kamar, cukup duduk gini, oke. Kemudian sebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau memang benar-benar Tuhan yang benar, tolong buatlah saya mengerti. Sertailah saya, bimbinglah saya, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang lurus, dengan sungguh-sungguh. Asal Bang Ade Zainul dan kawan-kawan lainnya sungguh-sungguh percaya, Bang Ade Zainul dan kawan-kawan lainnya akan mengerti. Jadi nggak akan bertanya terus, di mana ayat di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, dan lain sebagainya. Bang Ade Zainul dan kawan-kawan lainnya akan terus begini terus gitu loh. Karena nggak ada roh pengertian, roh yang menyertai Bang Ade Zainul gitu loh. Jadi saran saya, langkah pertama, berdoa. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus dan jangan percaya dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Berhala-berhala lain. Nah, kalau mungkin Bang Ade Zainul ini menyembah berhala. Entah itu mungkin batu, kayu, pohon, dan lain sebagainya. Tinggalkan itu semua. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Buktikan sendiri. Oke. Nah, jadi seperti itu, Bang Ade Zainul dan kawan-kawan lainnya semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.